Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga pada hari ini. Bagaimana kabar jenengan? Saya harap kabar Bapak Ibu Saudara semuanya luar biasa, sehat, dan penuh rasa syukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah keluarga. Pada hari ini, kita akan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 15. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Segala pergumulan diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama berhimpun bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Kita menghadap Tuhan dan berdoa. Ibadah keluarga pada hari ini kami landaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang senantiasa menyertai awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga ibadah ini dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, begitu luar biasa kuasa Tuhan apabila Tuhan berada di tengah keluarga kita. Sungguh luar biasa jika Tuhan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Kita akan senantiasa mengucap syukur dan kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 451. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua, bila Yesus berada di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, sungguh luar biasa kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau senantiasa menuntun perjalanan kehidupan kami hingga pada hari ini. Kami bersama dengan keluarga kami masing-masing mengikuti ibadah pada hari ini. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau senantiasa membuka hati kami, Engkau senantiasa mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah firman yang kami baca, firman yang kami renungkan ini dapat senantiasa menjadi
pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, namun kami manusia biasa, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada hari ini kami mohon pengampunan daripadamu, karena kami yakin dan percaya hanya Engkaulah sumber pengampunan kami. Ampunilah segala dosa kami ya Tuhan, baik yang kami perbuat kepada teman kami, saudara kami, kepada siapapun, terlebih kepadamu ya Tuhan. Ampunilah kami, sehingga pada hari ini kami dapat bersama-sama menghadap kehadirat-Mu dengan penuh sukacita dan penuh rasa syukur. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini diambil dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal yang ke-12. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dengan judul besar, Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya, dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak diajar oleh ayahnya? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa membaca, merenungkan, terlebih memperlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, judul firman pada hari ini adalah Indonesia Jangan Terserah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena waktu belakangan ini sedang viral atau sedang trending sebuah kata atau sebuah hashtag tentang Indonesia terserah, suka-suka kalian, di mana yang kata ini disuarakan oleh para tenaga medis kita. Menurut dari beberapa sumber yang saya dapatkan bahwa ini adalah wujud dari sebuah protes terhadap kebijakan pemerintah, sekaligus ini adalah sebuah rasa kekecewaan. Sebuah rasa kekecewaan yang dirasakan para tenaga medis terhadap sebagian masyarakat yang merasa tidak peduli dengan kondisi saat ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya bagaimana tidak kecewa? Sudah bertaruh nyawa, minim untuk istirahat, rela meninggalkan keluarga, berjuang menyembuhkan pasien dan berupaya untuk menghentikan penyebaran virus ini, tetapi masih saja ada yang sebagian warga yang tidak peduli. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika
yang sedang kita alami ini tidak seperti yang kita harapkan, maka sebagai manusia wajarlah rasa kecewa itu muncul dalam diri setiap manusia. Kita akan merasa kecewa pada diri kita sendiri, kita akan merasa kecewa terhadap orang-orang lain di sekitar kita. Di saat kesetiaan mendapat sebuah balasan pengkhianatan misalnya, kerja keras mendapatkan balasan kegagalan misalnya, kasih mendapatkan balasan kebencian, dan kebaikan mendapatkan balasan kejahatan. Jikalau kita sedang berada dalam sebuah masalah tersebut, dan keadaan itu tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh penerima surat pada bacaan kita hari ini, yaitu orang Ibrani. Sejak mereka menjadi orang Kristen, penganiayaan terus terjadi. Sudah mereka terima, mereka dipenjarakan, harta mereka dirampas, dan lain sebagainya. Mereka juga harus berhadapan dengan ajaran sesat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa orang dari kalangan Yahudi mencoba untuk menarik mereka ke Yudaisme dengan cara mempertanyakan dan menentangkan ajaran-ajaran dasar tentang Yesus Kristus. Bagaimana dia bisa disebut sebagai imam padahal dia bukan berasal dari keturunan Harun atau Lewi? Apakah dia benar-benar lebih besar daripada Musa? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak semua orang dapat bertahan dalam kondisi seperti itu. Beberapa sudah meninggalkan persekutuannya, beberapa perlu diberi teguran dan peringatan yang sangat tajam karena bahaya kemurtatan yang terlihat begitu nyata dalam orang Ibrani. Dari teks renungan pada hari ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa menemukan persoalan yang sama. Sebagian dari mereka menghadapi penganiayaan, walaupun tidak sampai dibunuh karena iman mereka. Mereka mulai lemah di situ, dan di situ mereka mulai merasakan putus asa. Kita harus menyadari bahwa hidup ini tidak selamanya menyenangkan, tidak selamanya penuh dengan kebahagiaan. Seperti kata yang mungkin kita sering dengar bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru. Itu artinya ada juga mendung dalam kehidupan kita. Bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tuhan tidak pernah menjanjikan semua itu, tetapi satu hal yang Tuhan janjikan adalah Dia memberikan kekuatan. Kita senantiasa mempercayakan segala hal yang menyangkut kehidupan kita kepada Tuhan. Kita perlu belajar dalam hal penyerahan diri dan semakin memahami sifat Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan biarkan perasaan kecewa dalam diri kita manusia, tetapi biarlah kiranya iman kita semakin bertumbuh melalui situasi yang kita hadapi pada saat ini. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena jika tidak kita hadapi, rasa kecewa itu akan terus tumbuh dalam diri kita dan menguasai kehidupan kita. Dan hal itu adalah sesuatu hal yang paling buruk yang nantinya akan menyebabkan kita merasa putus asa. Dan kalau manusia sudah mengalami putus asa, sudah mengalami yang namanya putus asa dalam hidupnya, maka dia akan kehilangan kendali, kehilangan arah tujuan hidup, dan tidak ada harapan dalam hidupnya. Seakan-akan dunia itu begitu kecil, seakan-akan masalah yang dihadapi itu tidak ada jalan keluarnya, dan tidak dapat diselesaikan, semua buntu dan tidak ada jalan keluar. Putus asa terjadi karena tidak ada tujuan hidup yang dicapai.
tidak ada teladan yang harus diikuti, dan tidak ada yang memimpin ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tidak jarang keputusasaan banyak yang diakhiri dengan sebuah tindakan bunuh diri. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan oleh karena itu marilah kita melihat dan belajar dari kehidupan Tuhan kita. Penderitaan yang dialami Yesus ketika menghadapi orang-orang berdosa yang selalu menghina, selalu menghujat, selalu mengancam, bahkan menindas serta menfitnah dia. Apakah dia merasa kecewa? Apakah dia merasa bahwa, oh, ternyata manusia itu sifatnya seperti ini. Manusia itu sifatnya tidak tahu terima kasih dan lain sebagainya. Apakah seperti itu Tuhan kita? Tentu saja tidak. Dia bertahan meskipun menyakitkan. Dia bertahan sampai semuanya sudah digenapi. Oleh karena itu umat Tuhan, kita semua dinasihati agar selalu melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus dan menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan kita. Hal ini bermaksud agar kita umat Tuhan tidak menjadi lemah ketika menghadapi berbagai persoalan hidup yang melanda kehidupan kita. Umat Tuhan diajarkan dalam bacaan kita pada hari ini supaya tidak menjadi lemah terhadap persoalan yang mereka hadapi pada saat itu. Mereka sedang mengalami pergumulan hidup yang begitu luar biasa, yang begitu hebat, namun belum sampai mencucurkan darah. Itulah yang terjadi dalam ayat yang keempat. Kita umat Tuhan diingatkan agar jangan putus asa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, putus asa memang hal yang membuat segala sesuatu itu tidak dapat lagi dilakukan karena tidak ada lagi pengharapan dan tidak ada lagi tujuan yang dicapai. Putus asa sering dibarengi dengan cara menyudahi tekad atau niat yang ada dalam hidup ini. Kenapa? Karena merasa tidak ada lagi yang perlu dilakukan. Semuanya merasa sia-sia, percuma untuk dilakukan. Salah satu contoh misalnya, dengan keadaan saat ini, dengan jumlah positif virus corona yang tidak sedikit, mungkin kita akan berpikir, lah percuma dong, ya kan, percuma dong, sia-sia dong berbulan-bulan stay at home, berbulan-bulan di rumah aja, tetapi tetap saja pasien positif corona itu bertambah banyak. Mending keluar rumah saja daripada di rumah saja. Kemudian muncul sebuah balasan dari para medis, terserah suka-suka kalian. Dan bagaimana jika semua orang berpikiran seperti itu? Maka akan semakin kacau. Ingatlah juga bahwa seberat apapun masalah yang dihadapi, ketika kita bersabar, Tuhan pasti akan menuntun kita, Tuhan pasti akan menunjukkan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Sehingga dengan sendirinya hidup kita akan senantiasa menjadi berwarna. Dan salah satu bentuk kesabaran yang paling besar adalah jangan pernah menyerah, jangan pernah kecewa, dan jangan pernah berputus asa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus berserah kepada Tuhan Yesus dan kita harus percaya bahwa di balik semua itu Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita. Jangan berputus asa ketika masalah datang menerpa. Karena apa? Tuhan menjanjikan kekuatan itu bukan agar kita kuat untuk lari menjauh dari masalah. Tuhan menjanjikan penolong itu bukan untuk menolong kita lari dari masalah,
tetapi semua itu diberikan kepada kita untuk menghadapi masalah yang kita alami. Hadapilah dengan penuh semangat dan berserah kepada kekuatan Tuhan atau kehendak Tuhan. Allah mengetahui hati kita kok. Allah mengetahui semuanya. Dan Ia mengerti betapa sulitnya keadaan yang kita alami. Oleh karena itu Ia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, apakah kasih Tuhan pernah mengecewakan kita? Apakah kuasanya mengecewakan kita? Apakah cintanya pernah mengecewakan kita? Apakah perkataannya juga pernah mengecewakan kita? Tentu saja tidak. Karena tidak ada orang tua yang mengecewakan anaknya. Daripada menyimpan perasaan kecewa dalam kehidupan kita yang akhirnya akan menimbulkan sebuah keputusasaan, lebih baik kita bawa seluruhnya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita bawa seluruh isi hati kita dan keinginan kita ke hadirat-Nya, agar Allah membentuk hidup kita semakin indah melalui segala peristiwa yang terjadi. Menyelaraskan rencana kita dengan rencana Allah dan tunduk pada kehendak-Nya, itu adalah salah satu cara agar kita tidak kecewa dengan sebuah keadaan yang terjadi. Tetaplah percaya Bapak Ibu Saudara yang terkasih bahwa Allah senantiasa bekerja dalam setiap hal, dalam setiap jengkal kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, dan tidak ada satu rencananya pun yang gagal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 364. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Kita pujikan sebagai tanggapan firman sekaligus sebagai persembahan. Marilah kita mempersembahkan persembahannya sudah kita siapkan. Kita pujikan Kidung Jemaat nomor 364, bait pertama dan yang kedua. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku
Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita masuk dalam doa syafaat sekaligus kita masukkan doa persembahan. Kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami senantiasa mengucap syukur karena pada hari ini kami telah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Biarlah melalui firman ini kami semakin dikuatkan dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak pernah merasa kecewa, kami tidak pernah merasa putus asa, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Engkau senantiasa menguatkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Pada hari ini kami juga telah bersama-sama mengumpulkan persembahan. Kami serahkan persembahan ini ya Tuhan. Dalam persembahan ini dapat membantu atau memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, Kau sucikan, Kau kuduskan. Biarlah persembahan ini dapat layak di hadirat-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengurus persembahan ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan berkat, hikmat, kebijaksanaan. Biarlah persembahan ini hanya benar-benar untuk pelayanan untuk-Mu saja Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk keluarga kami. Engkau berkati setiap anggota keluarga, pribadi lepas pribadi. Engkau berkati kami, Engkau berkati suami kami, Engkau berkati istri kami, Engkau berkati anak kami, Engkau berkati orang tua kami. Kami serahkan ya Tuhan. Biarlah keluarga kami dapat senantiasa menjadi keluarga yang berlandaskan dengan kasih Kristus. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga yang terkena dampak virus corona ini ya Tuhan. Baik itu dalam segi pekerjaannya, dalam segi keluarganya, ataupun pendidikannya. Kami serahkan ya Tuhan. Hanya dalam tangan kuasa-Mu yang penuh mukjizat, Engkau senantiasa memberikan jalan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, terkhususnya GKJW Jemaat Jember. Engkau berkati dalam setiap kegiatannya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah dapat senantiasa meneruskan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati para pelayan. Engkau berkati setiap pribadi yang senantiasa ikut ambil bagian dalam pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk negara kami tercinta ini, negara Indonesia. Engkau berkati dalam pemerintahannya, pemerintahan tertinggi sampai ke pelosok-pelosok desa. Kami serahkan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan hikmat kebijaksanaan. Biarlah apa yang diputuskannya itu hanya untuk terbaik, untuk kesejahteraan negara kami. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati juga setiap program demi memerangi pandemi COVID-19 ini. Biarlah dapat berjalan dengan baik, sehingga virus ini dapat benar-benar hilang dari dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau berkati para tenaga medis, Kau berkati semuanya yang berada di garda terdepan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ketabahan, sehingga saudara-saudara kami ini tidak pernah merasa kecewa, tidak pernah merasa putus asa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kuasa Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kita telah bersama-sama menjalani ibadah keluarga pada saat ini, dan marilah kita akhiri ibadah keluarga pada hari ini. Marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan menggunakan Kidung Jemaat nomor 407. Tuhan, Kau Gembala kami. Tuhan, Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Putra, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua pada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, ibadah keluarga kita pada hari ini. Biarlah kita semakin dikuatkan, biarlah kita menjadi manusia yang tidak mudah kecewa dan tidak mudah putus asa. Tuhan Yesus memberkati.